Kembali lagi pemirsa dalam Create Up bersama saya Prisa Sompodatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai bangga akan animator muda bangsa. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Awaludi Budiargo, beliau adalah guru animasi 2D K3 animasi 2D ya. Mungkin Anda bisa jelaskan K3 ini kepanjangannya dari apa? Apa kabar Mas Awaludi? Oke Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up kali ini. Mungkin Anda bisa jelaskan K3 itu kepanjangan dari apa, dan berarti Anda adalah seorang guru animasi 2 dimensi dan juga 3 dimensi ya di salah satu sekolah menengah kejuruan, betul? Boleh disampaikan? Benar Mas. Oke, perkenalkan saya Ludi dari SMK Raden Umar Said Kudus. Jadi posisi saya ini ada di K3, di kepala program keahlian atau kepala kompetensi keahlian dulunya di program animasi. Oke. Jadi memang mengajarkan siswa-siswa bagaimana menjadi animator handal gitu ya. Ya, berarti bangga Benar. Ya, bangga akan animator muda bangsa. Nah, potensi animator muda Indonesia kita nih sudah seperti apa sih? Potensinya itu sudah sangat bagus ya Mbak. Dari tahun ke tahun, dari 2015 karena kami baru membuka jurusan ini ya di 2015-2016 itu tambah tahun ke tahun itu terutama animator di Indonesia secara umumnya itu semakin meningkat. Jadi dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi melihat animo masyarakat ya untuk konten-konten animasi ini tuh sangat tinggi, terutama anak-anak sekolah yang dari SMP mau menuju SMA atau SMK itu ternyata sangat suka film animasi ini seperti itu. Banyak mungkin orang tua melihat bahwa makin kesini yang makin banyak tren dan juga digemari oleh masyarakat adalah yang 3 dimensi ataupun yang 4D gitu. Yang 2 dimensi juga sebenarnya marketnya banyak. Kalau kita lihat studio Ghibli pun mereka memproduksi film-film animasi 2 dimensi dan marketnya sangat besar dan mereka terbukti dapat Oscar gitu ya. Nah ini kalau bicara mengenai tantangan dari pengembangan animasi lokal tuh apa aja Mas? Oke, jadi tantangannya ini cukup banyak ya Mas. Cuma untuk di sektor pendidikan sendiri dari kami itu jelas mempersiapkan anak-anak. Jadi mempersiapkan animator-animator muda ataupun segala aspek animasi yang ada di fase produksi, pasca produksi dan praproduksi ini dari awal sampai akhir itu kita lebih ke SDM sih. Tantangannya lebih ke situ. Jadi mindset anak-anak ini gimana sih membuat film yang mereka tonton tiap hari di TV, di YouTube ataupun platform channel lain itu jadi suatu hal yang bisa dikerjakan dari A sampai Z seperti apa yang itu. dilakukan di tempat Anda mengajar tadi? Apa sudah sampai di taman misalnya di level itu apa yang para animator muda nih bisa lakukan? Oke, jadi anak-anak belajar dari fase A sampai Z tadi ya Mbak ya, dari awal sampai akhir itu bagaimana sih memperkenalkan anak-anak ini dengan produksi film animasi dan seperti apa kebutuhannya nanti di industri baik yang lokal maupun yang global. Jadi anak-anak yang belajar animasi ini mulai dari menggambar, basic-basic skill yang animasi butuhkan sampai mereka bisa memproduksi sebuah film, itu yang kita ajarkan ke mereka. Jadi dari A sampai Z, dari pre-production sampai pasca produksi itu kita jelaskan ke anak-anak. Nah dari situ anak-anak nanti bisa memilih dia itu sukanya yang apa nih, suka yang gambarnya atau suka yang gerakin manusianya atau suka yang membuat editingnya. Itu juga anak-anak nanti bisa memilih sesuai spesifikasi keahliannya. Oke, sudah berapa film yang dihasilkan kan sampai ke produksi film ya? Jadi untuk anak-anak ini yang kemarin di akhir angkatan sebenarnya film-film yang Rus Animation hasilkan sendiri sudah banyak. Cuma untuk yang kemarin di Correction di acara anak-anak ini adalah 10, total ada 10 film pendek yang dihasilkan oleh anak-anak. Yang nanti harapannya film-film ini nanti akan bisa kita ikutkan ke festival-festival film. Baik, kita lanjutkan nanti soal Correction 2024 ini Wiki ya. Apa di dalamnya tujuannya menyelenggarakan acara satu ini dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan sejenak berikut. Dan bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa di Keretap. Selain saya juga menyapa Anda yang sedang menyaksikan Keretap, dimanapun Anda berada, kami juga ingin menyapa teman-teman siswa-siswa dari SMK Raden Umar Said Kudus ya, yang saat ini sedang menyaksikan kita, menyaksikan gurunya sedang diwawancara oleh Wiki dan juga Prisa ya. Ya, mereka adalah ada yang mungkin masih calon, ada yang sudah menjadi animator muda bangsa ya. Bahkan sudah mengikuti acara Grection 2024. Boleh dijelaskan apa sih event ini? Grection ini itu gala premiere and animation exhibition. Jadi sebenarnya acara ini tuh sudah kita adakan tiap tahun dari semenjak tidak ada ujian nasional dulu Mbak ya. Jadi ujian nasional karena untuk SMA SMK sudah tidak ada. Anak-anak SMK ini dituntut untuk menghasilkan sebuah karya. Nah karya ini kita jadikan untuk pameran tugas akhir. Jadi sekaligus bagaimana memperkenalkan karya-karya anak-anak ini ke luar, jadi ke nasional maupun global. Jadi Grection ini awalnya itu dari acara-acara tugas akhir yang kita awalnya adakan secara tertutup, maksudnya hanya mengundang tertentu saja dan itu untuk anak-anak, wali murid yang ada di Kota Kudus dan sekitarnya. Tapi untuk tahun ini kita buat acara ini nasional, jadi secara nasional. Jadi 10 film anak-anak ini harapannya bisa dilihat secara nasional juga seperti itu. Ini hasil tugas akhir anak-anak kelas 12. Oke, jadi ini juga menjadi satu hal yang cukup membanggakan ya, bahwa memang karya mereka bisa ditonton secara nasional gitu. Nah ini kalau bicara mengenai potensi animasi di dalam negeri tentunya ini besar sekali ya, dan secara supply dari SDM sendiri tentu saja dari SMK di manapun lah ya di Indonesia, termasuk di SMK di mana Anda mengajar, targetnya seperti apalah mengenai SDM animator berstandar global ini, Mas? Oke, jadi anak-anak memiliki standar karena sekali lagi animasi di industri ini tuh berkembangnya sangat bagus, terutama di Indonesia, dan demand-nya pun semakin naik. Jadi anak-anak yang kita latih, kita didik di sekolah ini harapannya nanti bisa meregenerasi ataupun membuat startup baru untuk animasi baru ataupun ikut studio-studio baru yang tidak kalah bersaing secara global. Jadi studio-studio animasi nasional yang kita punya di Indonesia ini sebenarnya sudah mulai banyak dan itu butuh SDM. Nah ini anak-anak inilah yang nanti mengisi job-job atau roles yang ada di lini-lini produksi film-film animasi itu. Seperti itu. Selain soal SDM, apalagi nih yang mungkin masih menjadi tantangan pertumbuhan industri animasi di Indonesia saat ini? Karena kita tahu ya, ternyata banyak juga yang tertarik. Tapi kalau dari segi gempuran dan juga mungkin kualitas, memang kiblatnya mungkin masih Jepang atau negara-negara lain. Iya, itu gimana Anda menilai tantangannya selain SDM? Oke, jadi tantangannya ini dari generasi muda ya, untuk anak-anak maupun yang mau nanti akan berkecimpung di industri ini. Jadi mempersiapkan anak-anak ini hanya melalui mental. Jadi mental anak-anak gimana sih membuat potensi lokal ataupun bagaimana cerita-cerita lokal kita, lokal wisdom kita itu diangkat menjadi sebuah cerita yang bagus dan punya nilai tersendiri. Oke, kita boleh membuat atau memiliki kiblat dari Jepang ataupun dari US, tapi tetap sebagai animasi yang punya ciri khas sendiri, terutama di Indonesia itu anak-anak tantangannya malah di situ. Jadi gimana mereka tidak hanya suka yang style anime atau stylenya Disney, tapi Indonesia juga harus punya style sendiri ataupun ciri khas yang otentiknya ini. Baik, challenge-nya di situ memang. Cerita kita juga banyak yang bisa diangkat menjadi cerita dalam bentuk animasi. Seperti misalnya negara tetangga, siapa yang nyangka Upin Ipin bisa booming ya? Betul sekali. Oke, Mas, sangat singkat ke depan harapannya seperti apa untuk teman-teman di SMK lah ya, tempat Anda mengajar ataupun mungkin animasi Indonesia secara keseluruhan? Oke, jadi untuk teman-teman animasi itu sebenarnya bisa pelajari kita dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Jadi karena animasi mempelajari tentang kehidupan, mempelajari apa yang ada di sekitar kita, dan kita angkat menjadi sebuah film, kita angkat menjadi sebuah karya yang menarik tentunya, baik nanti secara nasional maupun global. Dari anak-anak sendiri pun harus selalu aware atau apa namanya ya istilahnya ya, selalu peka dengan lingkungan sekitarnya. Itu sih saran saya. Kemudian
bagi orang tua juga nantinya harus selalu mendampingi apa sih yang anak-anak sekarang sukai dan kita tinggal mengarahkan. Betul, Seperti preferensi guru-guru. cita-cita nggak cuma dokter, nggak cuma PNS ya. Animator Setuju. sekarang juga marketnya besar sekali, ada untuk korporasi, kemudian juga Ya. buat film, nggak cuma di TV doang, tapi buat di YouTube juga banyak yang membutuhkan gitu. Entah kenapa saya sangat-sangat optimis terkait dengan lahirnya animator-animator muda, kebanggaan bangsa ke depan ya. Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sekali lagi untuk teman-teman di SMK Raden Umar Said Kudus. Sampai jumpa, Siap. sukses selalu. Terima Sampai jumpa, thank you sudah join. Nah, pemirsa, sebelum kami akhiri segmen kali ini, kami akan update terlebih dahulu pemirsa ya. Pembukaan perdagangan sampai dengan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat di level 7011,778, menguat 0,69%. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran Tagenos diantaranya adalah BBRI, TPIA, BMRI, BBNI, Astra International, PNLF, UNTR, Adaro dan juga ICBP. Top losers ada AMMN, TOSK, Tins, Atla, Avia, Harum, BP, Medco dan juga BBKP. Demikian pemirsa review singkat sampai dengan saat ini pembukaan perdagangannya yang berlangsung hampir 30 menit. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Samudatu, sampai Sampai jumpa. jumpa.